Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Muda, tampan, dan memiliki tubuh yang atletis. Mungkin inilah yang dapat kita gambarkan dari sosok Ryuji Utomo. Bisa kita katakan kalau pemain satu ini telah malang melintang di pentas sepak bola tanah air. Bahkan ia pun pernah merumput di luar negeri. Selain itu banyak pula para wanita cantik yang pernah jatuh hati padanya. Seperti si cantik Ariel Tatum hingga si manis Yuki Kato. Nah, pada penasaran kan dengan perjalanan karir hingga koleksi barang mewah dan mobil milik Ryuji? 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Beberapa media sering menggambarkan pemain serba bisa yang satu ini lahir dengan nama lengkap Ryuji Utomo Prabowo pada 1 Juli 1995 di Jakarta. Dari namanya saja tentu kita sudah menebak nih jika Ryuji lahir dari pasangan beda negara. Ibunya yang bernama Yukino Hayano berasal dari negeri Sakura, Jepang, sedangkan sang ayah sendiri Adi Prabowo, pria berdarah Jawa yang membuat wajah Ryuji terlihat begitu oriental berpadu dengan Jawa. Tak ada yang menyangka jika suatu hari nanti pemain satu ini bakalan menjelma menjadi seorang pesepak bola tangguh nantinya. Sebab semasa kecil ia kerap kali mendapat olok-olokan dari teman sebayanya dikarenakan hanya dirinya yang tak mampu untuk melakukan juggling bola. Bukannya malah down, Ryuji Utomo pun mulai berlatih pasca dirinya sepulang sekolah yang dimana hal ini kemudian menjadi kegiatan sehari-harinya. Ryuji Utomo memulai karir sepak bolanya dengan bergabung bersama sekolah sepak bola ASIOP Jakarta. Di akademi itu juga perlahan ia mampu mendulang prestasi dengan meraih juara di kompetisi lokal kala itu. Ia pun cukup beruntung sebab sang ayah tak pernah henti untuk memberinya dukungan di dalam maupun di luar lapangan. Kemudian di tahun 2006 Ryuji bergabung bersama Villa 2000. Lagi-lagi meski masih berusia cukup muda, ia mampu menunjukkan kualitasnya. Pemain yang mengidolakan Sergio Ramos ini tak begitu percaya dengan bakat, melainkan kerja keraslah yang mampu merubah seseorang. Ia pun mampu menembus skuad timnas Indonesia U14 dan juga lolos seleksi untuk bergabung ke program pemerintah yang dikhususkan untuk bibit muda bernama SAD Uruguay. Sepulangnya dari Uruguay, Ryuji lantas bergabung dengan Persib U21. Bersama Maung Bandung kualitasnya terasah sehingga masuk skuad timnas U19 pada tahun 2014. Sayangnya menjelang tampil dalam Piala Asia 2014, Ryuji terpaksa tak bisa turut andil sebab dirinya saat itu didekap cedera. Begitu sembuh dari cedera, Ryuji mendapat kesempatan trial atau seleksi ke Jepang bersama klub Jubilo Iwata. Setelah menjalani serangkaian tes, ia ditolak. Ryuji lantas bergabung dengan klub kontestan Indonesia Super League Mitra Kukar. Namun nasib sial datang. Baru 2 pertandingan berjalan, kompetisi dihentikan karena konflik PSSI dengan pemerintah yang berujung pada pembekuan kompetisi oleh FIFA. Dalam situasi yang tak kunjung menuai titik terang akan kompetisi liga di tanah air, tekadnya untuk bisa menjadi pemain top tak pudar. Tak ingin terlalu larut hingga akhirnya ia mendapat tawaran dari klub Liga 2 Bahrain yakni Al Najma. Terlihat tak ingin gagal seperti di negeri Sakura, ia pun mampu bersaing di sana. Tercatat Ryuji tampil sebanyak 16 kali dan mampu melesakkan sebuah gol. Pada tahun 2016, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air dan memilih bergabung bersama Arema FC. Disinilah ia kembali merasakan gelar juara dengan membawa klub kebanggaan Kota Malang itu memenangkan Indonesia Soccer Championship. Merasa ingin menambah pengalaman baru dan saat itu juga klub tanah kelahirannya menawarkannya untuk bergabung. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia pun resmi berseragam Macan Kemayoran pada tahun 2017. Belum sempat melakoni laga debut bersama Persija, Ryuji mendapat tawaran dari PTT Rayong. Manajemen Macan Kemayoran kala itu tak ingin menghalangi hasrat dirinya untuk bermain di luar negeri. Alhasil dengan berat hati, Persija terpaksa merelakan kepergian pemain yang baru saja direkrutnya. Barulah pada tahun 2019, Ryuji kembali ke pangkuan klub tanah kelahirannya.
dan bertahan hingga kini. Namun karirnya bersama tim ibu kota pun naik turun. Ia tak selalu jadi pilihan utama. Sejauh ini Ryuji Utomo pun sudah tampil sebanyak 30 kali dan menyumbang 2 gol. Saat ini sosok pemain tampan bertubuh kekar yang satu ini tercatat sering bergonta-ganti posisi mulai dari sebagai pemain bertahan hingga seorang gelandang. Di sisi lain, meski tak selalu menjadi pilihan utama di klub, pemuda keturunan Jepang yang satu ini mampu memberikan terbaik untuk timnas Indonesia yang telah dibelanya dari berbagai kelompok usia, mulai dari U19 hingga mengisi slot pertahanan di timnas utama Indonesia. Memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa lini, tak ayal jika nilai kontraknya juga cukup menjanjikan. Untuk seorang pesepak bola tanah air, tercatat di tahun 2017, saat dirinya memutuskan untuk membela PTT Rayong. Pemain berusia 26 tahun itu menerima upah sebesar 800 juta per musim. Kemudian di tahun 2020, nilai Ryuji Utomo kian meningkat. Ia pun menerima bayaran sebesar 3 miliar per tahun. Dan baru-baru ini dilansir dari transfermarket.com, sang pemain bertahan lagi-lagi mendapat kenaikan gaji berkat performa apiknya. Angkanya pun mencapai 4,4 miliar per musim. Wajar jika saat ini alfamousbirthday.com memberitakan jika pemain kelahiran Jakarta itu memiliki total kekayaan bersih sebesar 1,5 juta US dollar atau setara dengan 21 miliar rupiah. Banyak juga ya guys untuk ukuran pemain lokal. Selanjutnya, tak sah dong jika kita tauli koleksi kendaraan pribadi sang pemain bertubuh kekar satu ini. Tercatat saat ini yang memiliki beberapa tunggangan mewah, di antaranya Lexus RX 270 yang saat ini memiliki kisaran harga 1 miliar lebih. Mobil ini pun kerap kali ia gunakan untuk kegiatan sehari-hari bersama sang istri. Tak hanya itu loh guys, mobil yang dimilikinya, ia juga pernah membagikan sebuah Dodge keluaran tahun 1978 di laman Instagram pribadinya. Kini mobil antik itu dihargai sekitar 185 juta rupiah. Selanjutnya, Ryuji Utomo juga memiliki sebuah mobil pabrikan asal Amerika, yakni Chevrolet Camaro, yang memiliki harga jual sebesar 1,9 miliar rupiah. Tak sampai di situ, ia pun memiliki tunggangan roda 2 yang tak kalah fantastis, yakni sebuah motor Harley. Resmi menikahi wanita cantik yang berprofesi sebagai presenter bernama Sabrina Ayu. Kebagian mereka kian lengkap ketika dikaruniai seorang putri cantik yang ia beri nama Kazumi Ara Utomo. Telah berstatus sebagai kepala keluarga, sudah pasti dong Ryuji juga tak lupa untuk menyiapkan sebuah hunian yang layak untuk keluarga kecilnya. Tampak dalam beberapa momen, Ryuji dan sang istri kerap membagikan kemesraannya di rumah yang terletak di Jakarta, sebuah hunian dengan nuansa putih dengan desain minimalis. Itulah tadi koleksi kendaraan hingga total kekayaan bersih sang palang pintu timnas Indonesia. Kerja keras dan tekad yang kuat mampu membuat sosok Ryuji Utomo bisa seperti hari ini. Nah, menurut kalian nih, siapa lagi sih pemain timnas kita yang patut kita ulik? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Have a nice day!